Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi korosi. Jadi, kemarin kurang lebihnya di PPT Bapak itu ada yang pertama, faktor yang mempengaruhi korosi itu jenis dan konsentrasi elektrolit. Nah, elektrolit ini untuk kalau di tugas sebelumnya sudah dibahas bahwa elektrolit itu dalam larutan garam atau asam adalah media yang baik dalam transfer muatan. Transfer muatan ini membuat elektron ini mudah keluarin muka oleh kamu, Angelika. Baik, Pak. Terus. Transfer muatan ini membuat elektron dengan mudah diikat oleh oksigen di udara, sehingga akan mempercepat proses perkaratan atau korosi. Transfer muatan ini ditandai dengan terjadinya peristiwa daya hantar listrik. Nah, jadi seperti yang diketahui bahwa salah satu sifat larutan elektrolit ialah dapat mengantarkan listrik. Daya antar listrik inilah yang dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion. Nah, tapi banyaknya ion-ion atau jumlah ion ini tergantung dari jenis elektrolit dan konsentrasi pengenceran. Makanya jenis dan konsentrasi elektrolit termasuk sebagai faktor korosi. Jenis elektrolit yang seperti apa? Ada kuat atau lemah dan konsentrasi pengenceran untuk elektrolit lemah dan kuat. Nah, berikut salah satu contoh reaksi elektrolit kuat yang mana itu dari tugas yang kemarin. Itu salah satunya garam dapur, di mana NaCl itu menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Dalam reaksi ini, NaCl itu bertindak sebagai molekul yang terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, dalam sifat ini diketahui bahwa derajat ionisasi dari NaCl ini adalah 1, yang artinya dia terionisasi 100%, makanya dia sebagai jenis elektrolit kuat. Lalu yang kedua, disajikan elektrolit lemah. CH3COOH menghasilkan ion H+ dan CH3COO-. Dalam hal ini diketahui bahwa berdasarkan rumus derajat ionisasinya ialah 0,5, yang artinya terionisasi sebagian atau jenis konsentrasinya itu elektrolit lemah. Oleh karena itu, berdasarkan literatur bahwa kan semakin banyak jumlah ion yang ada dalam larutan, maka semakin tinggi derajat ionisasinya, yang artinya semakin besar daya hantar listrik atau transfer muatannya, sehingga elektron semakin banyak dan mudah diikat oleh oksigen. Inilah yang merupakan faktor dari pengaruh cepatnya karatan. Lalu, yang kedua itu, kalau yang di PPT Bapak adanya oksigen terlalu pada elektrolit. Nah, jadi yang udah dijelaskan sebelumnya bahwa elektrolit itu kan media yang untuk transfer muatan yang ditandai dengan terjadinya penghantaran daya listrik yang dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi larutan. Di mana semakin banyak jumlah ion yang ada, maka semakin tinggi ionisasinya, semakin besar pula daya hantar dan transfer muatannya. Artinya, semakin banyak pula oksigen yang terlarut pada elektrolit, maka semakin cepat pula perkaratannya. Inilah mengapa oksigen menjadi faktor yang mempengaruhi juga. Baru temperatur tinggi. Temperatur tinggi ini mengapa? Karena korosi pada suhu tinggi atau temperatur tinggi adalah bentuk korosi yang tidak memerlukan kehadiran larutan elektrolit. Jadi tanpa larutan elektrolit sendiri bisa diakali dengan temperaturnya tinggi. Pada temperatur tinggi ini, energi kinetik partikel itu meningkat, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif pada reaksi redoks itu semakin cepat. Dan apabila reaksi redoks semakin cepat, inilah yang mempercepat peristiwa korosi. Baru yang keempat itu kecepatan gerakan elektrolit, yang di PPT Bapak juga. Kecepatan gerakan elektrolit ini ditandai dengan adanya proses ionisasi, yang artinya kan ada ion yang bergerak. Hal ini sesuai juga yang telah dijelaskan pada poin pertama, di mana semakin cepat gerakan elektrolit, maka semakin banyak ion yang bergerak, yang artinya semakin banyak pula jumlah ion yang ada dalam lautan, dan semakin tinggi derajat ionisasinya, dan semakin besar pula daya antar listrik dan transfer muatannya. Sehingga elektron semakin banyak, dan yang mudah diikat juga oksigen, sehingga semakin cepat pula perkaratannya.
kekeratannya. Itulah mengapa kecepatan gerakan elektrolit termasuk faktor yang mempengaruhi korosi. Lalu jenis logam atau paduan. Hal ini bisa dilihat melalui contoh berikut, yakni aluminium dan besi. Nah, jadi kalau menurut literatur itu, logam aluminium itu tidak mudah terkorosi lebih lanjut seperti halnya logam besi. Karena logam besi itu kalau di literatur dia terus-menerus korosinya. Padahal kalau dilihat dari deret volta, L itu lebih reaktif dibandingkan Fe. Hal tersebut karena meskipun aluminium cenderung lebih reaktif atau artinya dia lebih mudah teroksidasi dibanding besi, akan tetapi korosi yang terjadi pada aluminium itu membentuk lapisan oksida L+O2 yang kuat dan padat, sehingga lapisan inilah yang melindungi logam aluminium dari proses korosi lebih lanjut. Nah, ini proses korosi yang terjadi pada aluminium, di mana katodenya itu adalah Al3+ ditambah 3E- menghasilkan L. Nah, dia terjadi proses reduksi di sini. Lalu di anodenya yaitu 2O2- menghasilkan O2 ditambah 4 elektron. Yang artinya terjadi oksidasinya di sini, lalu disetarkan sehingga dia menghasilkan L dan O2. Berbeda dengan korosi yang pada besi. Korosi yang pada besi ini menghasilkan lapisan oksida Fe2O3H2O, tapi yang berpori dan mudah retak. Akibatnya kan ada kandungan O2 dan H2O. Nah, jadi mudah masuk terus-menerus dan menjangkau permukaan logam. Hal inilah yang membuat besi itu terus teroksidasi, sehingga korosi terjadi terus-menerus pada besi. Berikut reaksi proses korosi pada besi, di mana anodenya itu dari besi menghasilkan Fe2+ dan 2 elektron. Lalu katodenya itu adalah O2 ditambah 2H2O. Nah, reaksi selnya itu menjadi 2Fe ditambah O2 dan 2H2O, menghasilkan 2Fe2+ ditambah 4OH-. Nah, yang terus-menerus berlanjut oksidasinya, sehingga dia menghasilkan Fe2O3H2O dan 8H+. Nah, di sini kan ada kandungan O2 dan H2O. Inilah yang membuat dia jadi terus mengalami korosi. Terus yang keenam itu adanya sel galvanik. Sel galvanik ini maksudnya itu sel volta, di mana ini adalah salah satu macam dari sel elektrokimia. Sel volta itu yang mengubah energi kimia dari redoks menghasilkan arus listrik. Adapun elektroda pada sel volta adalah katoda. Katoda itu kan kutub positif, elektrodanya positif, tempat terjadinya reduksi. Sedangkan anoda itu kutub negatif atau elektroda negatif, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, hubungannya bagaimana? Apabila logam itu terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif, inilah yang dinamakan adanya sel galvanik atau yang biasa disebut dengan galvanic coupling, pasangan galvanik, di mana logam itu menempel pada logam yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi. Derajatnya itu lebih positif. Maka akan timbul beda potensial karena adanya aliran elektron dari logam tersebut anode ke logam yang kurang reaktif atau katode. Hal ini bisa dilihat melalui logam Zn dan E. Dari mana kita mengetahui dia reaktif atau kurang reaktif? Kan sebelumnya sudah kita pelajari juga bahwa deret volta ada deret volta. Nah, dari deret volta tersebut kita bisa tahu dia lebih reaktif atau tidak. Dimana kalau semakin ke kanan itu semakin besar nilai potensial reduksinya. Maka unsurnya juga lebih ke kanan dan akan mengalami reduksi. Yang lebih ke kiri itu mengalami oksidasi. Artinya kalau semakin ke kanan itu dia lebih kurang reaktif. Nah, antara Zn dan Fe yang lebih ke kanan adalah Fe. Yang artinya yang kurang reaktif itu Fe yang mengalami reduksi, di mana ion Fe2+ dari larutan FeCl2 akan mengalami reduksi. Itu Fe2+ ditambah 2 elektron akan menghasilkan E. Dia akan kehilangan elektron. Nah, mengalami reaksi. Lalu yang mengalami reaksi oksidasinya itu yang Zn yang lebih reaktif. Logam Zn dari elektroda ini akan mengalami oksidasi. Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Logam Ze akan teroksidasi menjadi Zn2+. Sehingga elektroda Zn ini kan mengalami oksidasi yang artinya dia terus menipis. Maka reaksinya secara keseluruhan adalah sebagai berikut, yaitu reaksi reduksi,
Fe20 ditambah 2 elektron menghasilkan Fe, dan reaksi oksidasinya itu Zn jadi Zn20 ditambah 2 elektron. Sehingga Zn yang menempel atau terhubung dengan Fe ini dinamakan galvanic coupling tadi, atau adanya sel galvanik. Fe yang kurang reaktif akan lebih cepat mengalami korosi. Inilah mengapa adanya sel galvanik juga mempengaruhi atau sebagai faktor menjadi faktor penyebab terjadinya korosi. Ya, siapa yang mau nambahin? Siapa mau nambahin? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Anda mengumpulkan tugas yang Anda kerjakan ini ke email saya. Dong nggak? Kumpul sekarang ya. Sekarang dikumpulkan di email saya. Saya tunggu 5 menit.
Halo? Iya, Pak. Sudah? Iya. Sudah semua ya? Nah, sekarang untuk PR. Dikumpulkan Kamis depan, jam 10. Terangkan korosi di industri. Gambarkan cara menahan korosi di bahan industri tersebut. Setiap orang akan beda industrinya. Jadi jangan takut. Gambarnya itu akan sangat beda setiap orang. Entah industri A, B, C, D, E, itu akan beda. Terangkan korosi di kapal. Yang kedua, gambarkan cara menahan korosi di kapal tersebut. Terangkan sejelas-jelasnya sehingga saya mengerti. Setiap orang beda, jenis kapalnya juga beda. Sama dengan industri, akan beda semua. Setiap orang beda. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Nggak ada. Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada. Kecepatan reaksi kimia. Setiap orang mengambil file saya yang kecepatan reaksi kimia ini. Oke, kalau sudah. Kecepatan merupakan ukuran perubahan persatuan waktu. Kecepatannya dapat diartikan sebagai perubahan zat yang terlibat, di sini komponennya, dalam reaksi persatuan waktu. Reaksi kimia melibatkan bereaksi dan hasil reaksi, dalam hal ini dapat disebut komponen zat reaksi atau komponen saja. Kecepatan komponen-komponen yang terlibat dalam reaksi bisa berbeda-beda. Begitu juga dasar pengukuran perhitungannya. Oleh karena itu, diperlukan definisi kecepatan reaksi. Sehingga dari situ kita dapat melihat bahwa kecepatan reaksi terhadap komponen-komponen itu. Biarpun banyak definisi kecepatan reaksi, definisi yang dipilih tergantung pada kebutuhannya. Karena setiap bahan A, B, C, industri A, B, C pada bahannya itu berbeda sifatnya. Semua dapat dikaitkan dan umumnya merupakan ukuran bersifat intensif. Namun pertama kali kita harus memilih salah satu komponen yang terlibat dalam reaksi yang diperhatikannya. Misalnya I. Komponen ini dapat berupa prereaksi maupun hasil reaksi. Jika kecepatan perubahan 0,
mol komponen I karena reaksi ini adalah dNi per dt, maka kecepatan reaksi dapat dilihat sebagai berikut. Kalau kecepatan perubahan mol komponen I dapat dalam reaksi adalah dNi per dt, maka kecepatan reaksi dibandingkan sebagai RI super V dNi per dt. Mol terbentuk mol fluida kali waktu, dibagi mol fluida kali waktu. Ataupun mol terbentuk dibagi dengan massa padatan kali waktu. Berdasarkan pada satuan luas bidang antar fasa untuk sistem dua fluida atau berdasarkan satuan luas permukaan pada dalam sistem garis padat, maka sehingga mol padatan, massa padatan tadi diganti dengan luas. Berdasarkan volume, massa padatan atau luas diganti dengan volume padatan. Berdasarkan volume reaktor, jika berbeda dengan kecepatan yang berdasarkan pada volume fluida, maka volume reaktor menggantikan volume padatan tadi. Sebaran 10.1 sampai 10.5 di atas mengacu pada terbentuknya hasil. Jadi tadi mol yang terbentuk, jika diacu adalah berkurangnya reaksi, maka tanda yang digunakan adalah sebaliknya. Kalau berkurang, itu sebaliknya. Negatif di depan R. Sebagai contoh, jika I adalah komponen reaksi yang berkurang, maka didasarkan pada volume fluida, reaksi kecepatannya menjadi, nah ini kalau kita lihat, minus RI, karena minus super V dNi per dt, atau mol bereaksi dengan dibagi mol fluida kali waktu. Dalam sistem homogen, volume fluida dalam reaktor sering diidentikan dengan volume reaktor, sehingga persamaan 1 dapat diganti dengan persamaan 5. Tadi, yang 1 tadi diganti 5. Dan sebaliknya, dalam reaksi, karena ada volume reaktor, volume padatan, massa padatan, itu menggantikan satu sama lain. Pemilihan definisi sesuai dengan kebutuhan. Tadi kan sudah dikatakan kebutuhannya. Dari persamaan 1 sampai dengan 5 disebut kecepatan reaksi intensif. Dapat dihubungkan dengan volume RI sama massa padatan RI, permukaan padatan RI, volume padatan RI, volume reaktor RI. Ini persamaannya jadi 10.7. Variabel yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Banyak variabel yang mempengaruhi kecepatan reaksi dalam sistem homogen suhu, tekanan, dan komposisi adalah variabel yang sangat berpengaruh.
Sebagai contoh, reaksi eksotermis yang terjadi pada permukaan dan dalam katalisator dapat terjadi jika panas yang timbul tidak segera dipindahkan, maka terjadi distribusi suhu yang tidak merata di dalam katalisator yang dapat mengakibatkan kecepatan reaksi yang berbeda-beda. Jadi kalau suhunya yang kena katalisator berbeda akan mendapatkan distribusi yang berbeda. Dalam hal ini transfer massa dan panas menjadi faktor yang penting. Ini nanti akan diajarkan oleh si Denny tentang transfer massa dan transfer panas. Model ini hanya membahas reaksi homogen cair dengan volume konstan yang dilakukan batch. Dengan demikian, variabel yang dibahas hanya konsentrasi dan suhu. Dalam hal ini, persamaan 6 dapat ditulis dengan persamaan ini 10,7 sama dengan 10,8. DNI sama DCI. Pengarah konsentrasi kecepatan terhadap kecepatan reaksi. Gambar 1 menunjukkan hubungan konsentrasi reaksi dengan waktu reaksi. Dari gambar dapat dilihat hubungan konsentrasi reaksi hasil reaksi dengan waktu. Kalau tidak, ini reaksinya akan turun, hasil reaksi akan naik. Augie, coba terangkan gambar ini. Augie. Siap Pak, sebentar Pak. Baik, apa boleh sekarang Pak? Ya. Ya, jadi di sini menunjukkan grafik daripada kecepatan konsentrasi yang hubungannya dengan waktu, kecepatan reaksi. Nah, di sini reaksi itu konsentrasinya dari waktu ke waktu semakin menurun. Jadi karena kan dia bereaksi, jadinya dia semakin berkurang. Hal ini juga tadi sudah disampaikan sebelumnya sesuai dengan rumus persamaannya itu minus RI sama dengan minus DCI per DT atau kecepatan reaksinya itu pengurangan daripada perubahan konsentrasi per satuan waktunya. Dan di sini kurvanya itu membentuk kurva seperti kurva logaritmik. Jadi dia akan semakin turun, tapi turunnya landai seperti itu. Turunnya seperti linear. Kemudian di sini ada hasil reaksi. Nah, hasil reaksi dari waktu ke waktu akan semakin naik karena hal ini juga sesuai dengan sebelumnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kecepatan reaksi yang terbentuk sama dengan lambangnya itu positif. Jadi dia akan semakin bertambah dan bertambah, maka dari itu grafik dari hasil reaksi di sini akan semakin naik. Nah, dan grafik reaksi ini akan mencapai kesetimbangan pada saat laju reaksi dari pereaksi dan hasil reaksi akan sama, sehingga grafiknya akan membentuk garis lurus seperti itu. Jadi pereaksinya setelah beberapa saat akan bentuk garis lurus, sedangkan hasil reaksinya juga akan bentuk garis lurus yang menandakan sudah tercapainya kesetimbangan. Mungkin begitu Pak, penjelasan dari saya Pak. Sama itu maksudnya gimana? Jadi dia lurus Pak. Kalau ini kan di grafik ini dia masih ada yang satu turun, ada yang naik. Yang turun yang reaksi, yang naik reaksi. Nah, ketika dia mencapai kesetimbangan, dia sama-sama akan lurus seperti itu Pak, kurvanya. Lurus ke depan seperti itu. Enggak dong ya, saya lurus ke depan maksudnya apa? Sebentar Pak, akan saya coba gambar Pak. Ya, gambar terus masuk ya. Iya Pak. Bisa numpangi enggak? Share screen-nya bisa ditumpangi enggak? Sepertinya cuma bisa satu orang Pak. Oh ya, oke. Saya stop dulu.
Izin share screen, Pak. Ya, Ya, jadi ini mungkin terkait yang grafiknya lurus tadi, ini Pak. Jadi dia setelah setelah dia setimbang, maka dia akan sama-sama lurus seperti ini Pak, yang menandakan kecepatan reaksi dari pembentukan atau hasil reaksi sama dengan kecepatan daripada reaksi pengurangan dari reaktannya atau dari si reaksinya, seperti itu Pak. Jadi lurus seperti ini Pak. oke. Siapa yang mau komentar? Oke, silakan keluar. Baik Pak. Ya, ini sudah diterangkan tadi oleh Augie secara bagus. Siapa mau komentar? Pada keadaan awal, perubahan konsentrasi berjalan dengan cepat. Kenapa kok cepat ya? Awal, kok tidak dari lambat ke cepat, tapi dari cepat ke lambat. Itu pengaruh apa itu? Siapa? Oke. Aurela. Kenapa ini? Dari cepat ke lambat. Tadi Augie belum bilang gitu kan? Sekarang saya tanya ke Aurela. Ada nggak itu Aurela? Halo Aurela. Iya, Pak. Ayo kamu bilang keluar muka kamu. Loh kok gambarnya gambar? Iya, Pak. Keluarin semua muka kamu supaya saya lihat, bingung enggak gitu loh. Iya, Pak. Ya, ayo. Kenapa kok dari cepat ke lambat? Tidak lari lambat ke cepat. Kalau tim sepak bola Jerman kan dari lambat ke cepat, ya lah. Tapi tim dari Inggris cepat terus. Nah, itu loh. Jadi perempuan juga lihat sepak bola. Ayo apa? Ayo cepat. Sebentar. Pengaruh apa? Halo, gitu dong. Nah, ini apa saja itu? Apa itu? Mobil itu ya? Sesuai kalau bisa apa yang bisa? Rasa usah kan aku bisa mati juga mau. Kalau metu pakai ini bisa toh. Ada mau sampai? Enggak mau saya masih. Sini aja.
Ganti artinya apa? Wajar sih loh. Kamu harus pakai ini atau enggak? Ya udah masukkan aja biar bulan depan. Tapi dari mana pelajaran harus ngomong Pak? Ya nanti dicat Pak, mau cari namanya. Yuk, gimana? Saya masih cari jawabannya, Pak. Lah ya kenapa? Profesor. Ayo gimana Aurela? Siapa tuh sini? Aurela ya, Iya, Pak. Sumaro. Jadi kalau menurut saya, jadi kan di awal itu reaksi prosesnya itu kan berjalan cepat ya. Nah, Jadi ya, karena jadi konsentrasi reaktannya itu atau reaksinya itu kan jadi dia akan perlahan-lahan berkurang. Jadi maka proses reaksinya saya tanya kecepatan reaksi ya. Dari cepat ke lambat. Atau kamu mau bilang dari lambat ke cepat boleh aja. Kan berkurang juga ya. Iya Pak. Gimana? Ya jadi dia nanti kan di awal ini dia cepat ya Pak. Jadi dia nanti akan lambat karena konsentrasi reaktan itu akan berkurang juga. Makanya dia jadi melambat gitu. Iya, kecepatannya berkurang. Kalaupun dari lambat ke cepat kan ya berkurang toh. Iya Pak. Nah ya, kenapa kok dari cepat ke lambat? Gimana? Lima menit, 10 menit lagi kamu jawab itu ya. Oh iya Pak.
Tidak hanya konsentrasi reaksi yang berkurang, kecepatan perubahan konsentrasi dari slope, maka kurva konsentrasi terhadap waktu juga berkurang selama reaksi berjalan. Dia memang berkurang, tapi dari cepat ke lambat. Nah, gitu loh. Cara terbaik untuk menyatakan adalah dalam bentuk derivatif dc per dt yang merupakan perubahan konsentrasi persatuan waktu. Kita dapat menggunakan persamaan ini untuk menyatakan persamaan kecepatan reaksi secara kuantitatif. Bentuk-bentuk persamaan kecepatan reaksi. Pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi dapat dinyatakan dengan hubungan langsung terhadap pangkat konsentrasi. Pada ini dapat bernilai 0 yang disebut reaksi order 0. 1 untuk reaksi order 1, 2 untuk reaksi order 2, dan sebagainya. Kecepatan reaksi K1A. Kecepatan reaksi K1A untuk order terhadap konsentrasi terhadap A. AB reaksi order 1 terhadap A. Order 1 terhadap B, order keseluruhan 2. Ini. 3. Kecepatan K3A2 kuadrat. Ini reaksi order 2 terhadap A. K5, kecepatan reaksi order 0. Nah, ini saya tanya lagi. Denny Kurniawan. Hadir, Pak. Ya, silakan terangkan secara lebih detail daripada saya membaca. Untuk yang itu, Pak, order 1A, 1A, 1B itu, Pak. Ya, semuanya 1, 2, 3, 4. Setelah ini Aurel menerangkan yang tadi. Yuk, tolong buka kayak gini. Itu si orang saya pintu kono. Ya nanti sore aja tak pusing dulu mobilnya. Sore aja. Jangan beli itu yang bayar. Sumpah. Dimasukin barang-barang. Ayo, Denny. Baik, akan coba saya jelaskan. Untuk yang pertama, kecepatan sama dengan K1A, yang berarti reaksinya itu order 1 terhadap A. Jadi untuk menentukan order reaksi suatu reaksi itu kan bisa dengan membandingkan dan menggunakan pangkat M dan N. Nah, yang dimaksud order 1 berarti laju reaksinya itu setara dengan konsentrasinya. Nah, nilai ordernya itu bisa dilihat dari pangkat konsentrasi M atau N yang didapatkan dari perhitungan. Jadi dibandingkan umpamanya nilai V1 sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N. Nah, untuk yang V2 juga sama, hanya saja A2 pangkat M dan B2 pangkat N. Hanya saja syaratnya diketahui salah satu nilai konsentrasinya dulu.
supaya Bedanya 2 sama 3 apa? ya order reaksinya berbeda, Pak. Yang Nah, ya kenapa berbeda? senyawa A dengan yang B. Ya, Pak. Kenapa kok berbeda? Itu kan ada 2 molekul sama. Apa? Antara 2 dan 3 beda. Oh, jika kalau order 1 kan kenaikan laju reaksinya kan sebanding dengan konsentrasi reaksi yang pangkat 1, Pak. Nah, kalau yang order 2 itu kenaikan laju reaksinya sebanding dengan kenaikan konsentrasi reaksinya pangkat 2, Pak. Nah, kalau order 3 berarti laju reaksinya sebanding dengan kenaikan konsentrasi reaksi pangkat 3, Pak. Enggak, saya tanya kenapa 2 dan 3 bisa beda, padahal sama-sama dengan 2 molekul. Lah. Oh, kan setiap molekul itu kecepatan reaksi dalam bereaksinya kan berbeda-beda, Pak. Jadi di rumus itu kan nggak pakai T langsung, Pak, tapi DT. Jadi nggak sama untuk misalnya. Ya, kenapa nggak sama 2 dan 3? Saya tahu maksud kamu, tapi kenapa kau itu nggak sama? Sama ya, dengan kecepatan senyawanya itu, reaksi senyawanya itu berbeda waktunya, Pak. Wah, itu senyawanya yang berbeda. Oh, kamu tuh. Ya, maksud saya begitu, Pak. Iya, kamu apa ya? Kumusnya sampai membingungkan kamu sendiri ya. Ayo sekarang si Aurela. Terima kasih, Pak. Kamu keluar. Aurela. Jadi tadi dari cepat ke lambat kan ya, Pak? Ya, kenapa? Kok dari Jadi cepat kalau ke lambat? Kalau menurut saya itu itu berpengaruhnya di konsentrasi reaktannya, Pak. Jadi semakin tinggi konsen reaktannya itu, maka semakin banyak pula molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak sehingga kecepatan reaksinya juga meningkat. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat pula laju reaksinya, gitu, Pak. Oke, berarti pengaruh konsentrasi ya? Iya, Pak. Ya, oke. Persamaan kecepatan reaksi dalam bentuk diferensial pada umumnya setelah hasil reaksi terbentuk, hasil-hasil saling bereaksi dan kembali membentuk zat bereaksi. Oleh karena itu kecepatan reaksi itu dari kiri ke kanan adalah kecepatan reaksi ke kanan dikurangi kecepatan reaksi ke arah kiri. Ini untuk mencapai nantinya keseimbangan. Pada reaksi mencapai keseimbangan, kecepatan itu sama dengan 0. Nah, ini dah. Dan kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Jadi kecepatan reaksi ke kanan sama dengan ke kiri sehingga 0. Pada saat campuran reaksi jauh dari keadaan seimbang, satu reaksi kecepatan reaksi ke kiri atau ke kanan mendominasinya. Jadi kalau suatu reaksi sebelah kanan atau kiri itu lebih banyak atau lebih dominan sehingga dia akan sangat mempengaruhinya, mendominasinya. Tergantung pada jumlah reaksi atau hasil yang berlebihan dari keadaan keseimbangan. Untuk menyederhanakan pembahasan kita batasi masalah ini, reaksi hanya ke arah kanan. Keadaan ini terjadi jika pada saat awal kita masukkan bereaksi bersamaan dan campuran ini jauh dari keseimbangan. Sebagai contoh kita lihat hubungan konsentrasi bereaksi 2HY gas menjadi H2 gas dan I2 gas.
Karena 2 mol HY berkurang untuk membentuk 1 mol H2, maka kecepatan perubahan menjadi HY 2 kali kecepatan perubahan H2. Nih. Jadi perubahan kecepatan ininya 2 kali kecepatan perubahan H2-nya ini. Perlu diingat bahwa GHY per dt adalah negatif. Kenapa negatif ya? Kenapa negatif? Del Salsa. Del Salsa. Halo Pak, suara saya masuk nggak Pak? Hah? Gimana? Iya Pak, apa suara saya masuk? Buka kamu, doain. Jangan sumurnya aja. Ya Pak. Ya Pak. Jangan hidungnya saja yang kelihatan. Kalau hidung bahasa Jawanya cungur. Dah, kenapa negatif? Ini kan di luar kepala orang kimia toh. Kenapa negatif yang awal itu? Kenapa positif yang H2 dan Y2? Kenapa ayo? Kayak kemungkinan negara aja. Kalau menurut saya Pak, tanda negatif pada laju perubahan konsentrasi reaktan itu ditunjukkan agar nilainya positif, sebagaimana laju reaksi adalah besaran yang nilainya harus selalu positif. Gimana enggak dong saya? Enggak dong. Bahasa kamu enggak dong. Yang sederhana aja daripada bahasa yang bulat gitu ya. Itu negatif karena mol HI berkurang untuk Berkurang. Terus untuk membentuk mol H2. Itu Pak. juga Y2 toh? Oke. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang kecepatan reaksi, kita lihat bentuk umum persamaan reaksi sebagai berikut. AA plus BB menjadi CC plus CD. Hubungan berkurangnya konsentrasi zat terlibat dalam reaksi dapat ditulis. Jadi yang A tadi minus, yang C, D positif karena terbentuk. Bersama matematika yang menunjukkan hubungan kecepatan reaksi dengan konsentrasi tersebut, persamaan kecepatan bentuk diferensial atau differential rate law dalam banyak kasus dimungkinkan menyatakan persamaan kecepatan bentuk diferensial sebagai hasil kali konsentrasi reaksi masing-masing dengan suatu pangkat. Berdasarkan hal ini, untuk reaksi semacam ini, 3A plus 2B untuk diferensial boleh jadi sepertiga dA per dt minus dC per dt. Atau K, A pangkat N, B pangkat M. Jadi berkurangnya A pangkat N, berkurangnya B pangkat N. Nilai pangkat N dan M umumnya bilangan bulat atau setengah.
Ini umumnya ya, tapi sering tidak umum. Lagi dari eksperimen. Nanti kalau kamu setengah atau reaksi N minus DA2 minus ini adalah zona KT. Ini hubungannya adalah waktu versus lunse adalah garis lurus ini, karena tadi dinyatakan ini garis slope-nya. Ini slope-nya. Sedangkan negatif slope